Halo Galawers, kembali lagi bersama gue Fatimah Saleh di channel Ungu Film. Kita balik melokal lagi nih karena ada film yang sempet rame dibicarain. Ada yang bisa nebak? Apakah itu Insidious The Red Door? Kalau itu sih udah pernah. Ya udah nggak usah banyak opening, gue mau bahas film berjudul Lost Man Melati. Sebelumnya bisa yuk subscribe kita dulu biar gue dan tim makin semangat lagi buat ngehibur kalian. Udah? Mari kita gaskan. Film dibuka pada tahun 1997. Seorang polisi bernama Pak Musto berkunjung ke sebuah losmen yang ada di tengah hutan. Baru aja sampai depan pintu, lampu losmen mendadak mati sendiri. Beliau main masuk ke dalam losmen tersebut dan mendapati sebuah boneka seram di ruang tengah. Pak Musto jalan ke sebuah lorong yang didesain untuk memuat beberapa kamar. Baru aja melangkah dikit, beliau melihat seseorang berjalan di ujung lorong. Perhatian Pak Musto teralihkan dengan lukisan yang bergerak di dekatnya. Tiba-tiba, darah muncrat tepat di mukanya dan ada sosok perempuan berbaju hitam di sampingnya. Beliau mulai dilihatin sosok setan di salah satu ruangan hingga perempuan tadi datang membawa kapak dan menyerang Pak Musto hingga tewas. Dan inilah Lost Man Melati. Perempuan yang menghabisi Pak Musto di awal cerita tadi bernama Melati. Sambil udut, kita mau diceritain sesuatu. 7 hari yang lalu, ada satu keluarga yang pergi ke Lost Man Melati. Si ayah bernama Karim, ibunya bernama Dara, dan si anak bernama Gemi. Mereka masuk ke dalam losmen dan bertemu dengan resepsionis bernama Golok untuk reservasi 1 malam. Gemi dan ibunya melihat lukisan yang mirip sama eyangnya. Kata Golok itu adalah lukisan ibunya Madam Melati. Selagi Golok nganter barangnya ke kamar, keluarga ini akan disambut langsung oleh pemilik losmen untuk minum teh di ruang tamu. Gemi tertarik dengan boneka seram yang menurutnya bisa bicara. Katanya Gemi mirip dengan anaknya Madam Melati yang sudah meninggal. Keanehan Madam Melati mulai kelihatan ketika dia tahu kalau neneknya Gemi meninggal tanpa ada yang menemani. Sesaat ada sosok hantu yang muncul di samping Dara. Setelah bercerita dan minum teh, Dara dan sekeluarga pergi ke kamar untuk istirahat. Sambil menunggu pintu kamar dibuka, Dara melihat sebuah lukisan yang bergerak. Setelah itu, Golok pergi mengambil ayam cemani untuk diambil darahnya. Ya, biasalah buat sesajen. Sementara Gemi tidur siang, Dara sambat ke suaminya kalau dia menyesal udah ninggalin ibunya di panti jompo karena mereka ini udah nggak sanggup ngerawat sang ibu. Nah loh, yang kayak gini nih, nyeselnya seumur hidup kan? Singkat cerita di malam hari, Gemi terbangun karena melihat kursi yang bergerak sendiri. Awalnya sih cuek ya, tapi dia dipanggil oleh almarhum eyang yang wujudnya sama seperti penampakan tadi. Hantunya dendam dengan keluarga ini yang bikin Gemi ketakutan dan ngumpet di kamar mandi. Lah, itu pisau kenapa mendadak nancep di kamar mandi? Sambil jalan mundur, pintu kamar mandi dan pintu kecil di belakang Gemi terbuka sendiri. Sayangnya kamu salah posisi, Dek. Jadi kena tangkep kan dari belakang sama arwah eyangmu. Dara kebangun dari tidurnya dan mencari Gemi yang hilang. Dicari ke kamar mandi, kakinya malah ketancep kaca. Tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri dan pisaunya dicabut sama Gemi. Dari lubang pintu, Dara ngelihat anaknya mau nusuk bapaknya sendiri. Arwah ibu Dara juga muncul di sana dan sedikit debat dengan Dara. Ya, pada akhirnya Gemi ngabisin bapaknya sendiri sampai wassalam. Setelah eksekusi selesai, Dara menangisi suaminya dan Gemi yang bengong ngeliat TV semut. Dia ketemu sama arwah ibunya dengan dendam yang begitu dalam pada anaknya. Sampai suatu titik, Dara gregetan dan lari ke arah ibunya. Lah, lupa kalau ibunya hantu. Jadi dia gak bisa ngerem kakinya dan terjun bebas gitu aja keluar kamar. Pagi harinya, Melati dan Golok mendatangi kamarnya Pak Karim yang udah wassalam. Mereka ngambil darah si Gemi untuk mengecek apakah darah Gemi ini bisa untuk menghidupkan kembali anaknya Melati. Sementara Karim dan Dara langsung dikremasi. Melati lanjut bercerita ke kita soal keluarganya. Ayahnya merupakan serdadu Belanda yang kabur setelah ibunya hamidun dirinya. Akibatnya, hidup ibunya jadi suram. Untuk memperbaiki nasibnya, ibunya pergi ke dukun. Tapi Melati jadi ikut menanggung akibatnya dengan menanggung kutukan berupa penyakit aneh. Satu-satunya yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit ini adalah Dr. Kusno. Tahun 1900-an, ya jauh bener ya, ibunya Melati bernama Bu Sumitra menemui Dr. Kusno. Beliau tertarik sama penyakitnya Bu Sumitra. Jadinya Bu Sumitra diminta datang ke rumahnya secara diam-diam.
Suatu hari saat Bu Sumitra ngajak anaknya Melati pergi ke dokter Kusnan, rumor tentang kutukan Bu Sumitra udah terdengar sama pemburu bertopeng. Ya, mereka itu semacam kumpulan orang-orang pembasmi hal-hal gaib yang jahat gitulah. Jadilah mereka ketahuan di depan pintu rumah Pak Kusno dan dihabisi di pohon dekat rumah. Setelahnya, mereka pergi gitu aja. Setelah menyingkirkan satu keluarga, Losmen Melati kedatangan mobil derek. Kedua orang pengangkut ini emang disewa untuk tutup mulut dan mengangkut mobil-mobil tanpa pemilik. Salah satu dari mereka curiga dengan losmen ini. Golok yang melihat dari lantai atas mulai khawatir kalau praktik mereka ketahuan. Praktik apa tuh? Tapi Melati gak mau pikir pusing. Justru losmen ini butuh jiwa-jiwa tersesat seperti mereka. Malam harinya, sepasang kekasih bernama Rizal dan Maya datang ke losmen itu untuk menginap. Waduh, Rizal dan Maya ini. Ya seperti sebelumnya lah, mereka diajak ngeteh bareng sama Madam Melati. Terus setelah ngobrol singkat, Rizal pamit mau istirahat di kamar. Madam Melati sempat memperingatkan mereka untuk pergi dari losmen ini sebelum tengah malam kalau nggak mau tinggal lebih lama di sini. Balik lagi ke tahun 1900, Melati diselamatkan oleh gadis desa seusianya. Tapi dia nggak mau pergi dan memilih untuk menjaga ibunya. Di saat itulah dia bertemu dengan anaknya Dr. Kusno bernama Sigit. Pagi itu, Dr. Kusno ngelihat bekas darah yang menuju ke gudang. Sigit sempat kena amuk bapaknya karena bisa bahaya kalau ketahuan sama orang. Lah, ternyata Dr. Kusno ini suka nimbun mayat untuk penelitian abnormalnya. Rizal dan Maya mulai mesra-mesraan di kamar. Sedangkan dua pengangkut mobil tadi berniat merampas harta. Ya, kita sebut saja mereka Joko dan Asep lah. Dan di ruang tamu losmen, Madam Melati menatap gelapnya malam dan membawa kita ke masa lalunya. Dr. Kusno mau bereksperimen dengan membedah mayat Bu Sumitra. Melati yang diam-diam tinggal di rumah itu refleks melarang. Akibatnya, Melati disekap di sebuah kamar kosong. Ketika Dr. Kusno diinterogasi, arwah istrinya Dr. Kusno muncul. Melati menjelaskan kalau kutukan yang ada di dalam tubuh ibunya masih ada. Membedah tubuh ibunya akan melepas kutukan di dalam tubuh ibunya, sehingga lebih baik dibakar saja. Sebagai seorang ilmuwan edan, Dr. Kusno gak peduli dan hendak menampar Melati. Tapi arwah-arwah penasaran di rumah itu mengganggu Dr. Kusno. Ya, gangguan di losmen segera dimulai. Ketika Rizal menyalakan TV, lampu mendadak padam. Kesempatan bagus buat Joko dan Asep ngerampok losmen itu, seperti ngambil perhiasan dan duit. Penampakan yang dilihat Mas Rizal di TV semut tadi gak begitu ngeri ya, tapi Joko dan Asep mendapati boneka mengerikan yang bisa pindah tempat sendiri. Disinilah teror losmen dimulai. Asep diganggu oleh arwah ibunya Melati sampai kakinya dicekal. Sedangkan Joko diganggu sama suara tertawa dari boneka seram yang menusuk pundaknya berkali-kali. Dia juga mulai dihantui sama arwah emaknya Melati dan sosok berkalung rantai. Di lantai atas, Asep mendapati jasad yang sudah dikafani di tengah lorong. Joko kabur dan berusaha masuk ke sebuah ruangan yang digebok sambil ketar-ketir digangguin sama arwah emaknya Melati. Begitu berhasil dibuka dan masuk ke dalamnya, lampu di losmen mendadak hidup. Jasad yang ditemukan Asep ikutan hilang. Maya menemukan obat teler di kamar mandi dan dibagi dengan pacarnya. Buset. Setelah itu, mereka lanjut ritual perbucinan. Ya, lo tau lah. Di tempat lain, Asep masuk ke dalam kamarnya Madam Melati dan menusuk Madam Melati. Bersamaan dengan itu, Rizal dan Maya memakai pakaian di kamar itu dan berdansa sampai teler. Rizal. Maya. Joko menyusuri ruang bawah tanah yang dulu dipakai buat praktik terlarangnya Dr. Kusno. Sementara itu, Maya dan Rizal berubah menjadi tua yang diduga karena mereka memakai pakaian di lemari tadi. Madam Melati kembali bangkit dan menusuk balik Asep dan jatuh dari ketinggian. Maya berakhir wassalam karena jatuh ke bathtub, sedangkan Rizal ikut wassalam karena lehernya patah. Mampus lu Rizal. Astagfirullahaladzim, dendam apa gue sama Rizal? Sorry ya Zal. Joko membuka salah satu alat kremasi yang ada di basement. Anehnya, Joko seperti tahu kalau ada seseorang di dalam sana dan ngajakin keluar. Dia malah digigit sampai tewas. Semua pengunjung di losmen tewas, kecuali Asep yang berhasil masih hidup dan segera kabur dengan mobilnya. Golok sempat menembak dengan shotgun dan mengenai pundak Asep. Tapi tetap aja Asep berhasil kabur dari losmen. Keesokan harinya, Madam Melati dan Golok masuk ke kamar Maya dan Rizal. Lah, wajah tua yang tadi cuma ilusi doang. Ngelihat cincin Maya, Melati teringat ketika dia menolak lamaran si Sigit di tahun 1917. Walau begitu,
Sigit berpesan untuk menyimpan cincin itu. Seperti biasa, Golok mengkremasi mayat Rizal dan Maya, sementara Melati melanjutkan akhir cerita di tahun 1900. Walau sudah diperingatkan untuk nggak membedah mayat ibunya, Dr. Kusno tetap membedah mayat ibunya. Mata Melati menghitam, menandakan kalau dia merasa kutukan itu keluar. Urat berwarna hitam menjalar ke penjuru rumah seakan merasuki rumah. Tangan Dr. Kusno tergigit oleh mulut yang ada di perut Bu Sumitra. Lalu jasadnya Bu Sumitra bangkit. Dr. Kusno dan Sigit segera kabur dari rumah. Tetapi Kusno justru ketarik masuk ke dalam rumahnya. BTW, jasad istri Dr. Kusno juga ikut tertular dengan kutukan. Tak jauh dari losmen, kepolisian menemukan mayat Bang Asep di bawah pohon. Pimpinan penyelidik langsung tahu kalau Asep ini wassalam karena tertembak. Dia meminta anak buahnya untuk menyelidiki losmen tua yang agak jauh dari TKP. Tapi mereka bilang kalau di sana tempatnya itu terkutuk. Lah, alasan. Di akhir cerita saat Golok pergi keluar untuk menembak Asep, Melati mendapati ada bekas cairan darah di langit-langit alat kremasi. Gak cuma itu, dia juga melihat ada banyak tulang-tulang serangga. Ternyata Melati baru sadar kalau Dr. Kusno ikut terkena kutukan seperti dirinya. Yang artinya Dr. Kusno bisa kembali bangkit dari kematian. Jadi begitulah cerita Lost Man Melati. Bingung? Sama. Terutama dengan cara kerja kutukan ini yang kita mesti mikir sendiri gitu. Yang jelas film ini pasti ada sequelnya sih. Jadi ditunggu aja lah. Overall gue pribadi suka sama film-film yang beginian sih. Jarang-jarang ada film yang mengambil latar belakang kejadian di tahun 80 atau 90-an kayak gini. Gimana menurut kalian? Apakah seru? Atau bingung kayak gue? Atau biasa aja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Request film atau series juga bisa sekalian di kolom komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor bisa banget kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hormati orang yang sudah meninggal. Dan jangan menyerah dalam hidupmu. Pokoknya jangan kayak emaknya Melati yang main dukun aja lah. Oke, kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.